Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan tematik. Sekarang kita sudah masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1 sampai 7, muatan pembelajaran adalah PPKN dan IPA. Ya. Dalam pembelajaran 1 kita awali dengan seperti ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, sini berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia ya materinya. Kemudian kita akan membaca. Amatilah tulisan berikut. Nah, di sini ada sebuah teks. Kalian bisa lihat ini adalah teks proklamasi. Dalamnya berisi, kalian bisa baca sendiri. Ya, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Kalian bisa isi di kolom ini, di bawahnya, di buku paket kalian. Bapak sudah mencontohkan, teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian, pertanyaan kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Kalian bisa isi lagi juga di kolom berikut. Hal lain yang saya ketahui tentang teks tersebut adalah tentang sejarah perjuangan Indonesia. Seperti itu ya contohnya. Berikutnya, bacalah teks berikut dalam hati. Nah, di sini tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa baca di buku paket atau bisa cari di sumber-sumber lainnya ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan teks tersebut isilah peta pikiran berikut. Nah, di sini ada peta pikiran, di tengahnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, di situ ada kolom-kolom dengan dibubuhi dengan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, Bapak sudah mencontohkan misalnya yang apa? Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jelas, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada jawabannya di bacaan tersebut ya. Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Nah, untuk yang siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Untuk yang bagaimana? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Kemudian yang kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Dan terakhir yang di mana teks proklamasi ditulis. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tugas kalian mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Isi pada kolom berikut ya. Bapak sudah mencontohkan seperti ini. Ini paragraf 1, proklamasi kemerdekaan bla bla bla, kamu bisa baca sendiri sini contohnya. Kemudian paragraf 2, baca tadi apa ya? Diawali dengan dijatuhkannya bom. Ini yang pertanyaan mengapa? Mengapa Jepang menyerah ya? Kemudian pembacaan proklamasi oleh Soekarno sambung pidato singkat tanpa teks. Nah, berikutnya seperti itu. Kemudian bagaimana konsep teks penulisan teks proklamasi? Jawabannya seperti ini. Kemudian di mana teks proklamasi, kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Dan terakhir di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, jawabannya seperti itu ya. Kalian bisa cari sendiri informasi yang lainnya. Berikutnya, tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Nah, seperti itu ya, Bapak sudah mencontohkan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, kalian bisa baca selengkapnya seperti ini. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, di sini ada makna-maknanya proklamasi. Kalian bisa baca di buku paket masing-masing. Yang nomor 1 sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia.
2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Dan kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya adalah tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Nah, sini Bapak sudah contohkan, maaf tertutup dengan kamera. Nah, makna proklamasi kemerdekaan menurut sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Seperti itu ya, dan seterusnya. Berikutnya, sini kita akan mengamati. Ada bacaan bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tahu kan kamu bunga teratai? Nah, kalian bisa baca sendiri bacaannya seperti itu. Dan pertanyaannya, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, jawabannya seperti ini. Bapak sudah contohkan, bunga teratai beradaptasi dengan memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Jadi tanaman teratai ini atau bunga teratai ini biasanya ada di danau-danau dan hidup mengapung di atas permukaan air. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian, dan siapa ini? Siti ya. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.